Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sedikit mengenai analisis sistem. Untuk pertemuan minggu lalu saya sudah share kontrak kuliah dan silabus, jadi itu adalah gambaran secara umum gimana perkuliahan nanti kita ke depan, dan kontrak kuliah juga bisa dilihat berapa bobot nilainya sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kita mulai dari analisis sistem. Apa itu analisis dan apa itu sistem? Analisis atau analisa adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Jadi kita mempelajari atau mengevaluasi tentang bentuk permasalahan ataupun nantinya apabila diterapkan di dalam sistem itu kita mengevaluasi kebutuhan. Nah, itu juga termasuk dalam analisis. Lalu apa itu sistem? Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga pendapat lain, sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk memproses masukan input yang ditujukan kepada sistem tersebut sampai menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Hanya pengertiannya hampir sama ya dengan yang ini, hanya sedikit ada penambahan input dan output. Lalu apa itu analisis sistem? Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Tahap ini dilakukan setelah perencanaan dan sebelum desain sistem. Nah, di dalam kita membangun sebuah sistem itu kita harus menganalisis dulu apa permasalahannya, lalu apa hambatannya, lalu apa kebutuhannya. Yang terpenting itu ya, untuk membangun sebuah sistem itu apa sih yang kita butuhkan dan apa sih hambatan yang nantinya akan terjadi. Nah, itu kita analisis atau kita perkirakan. Menurut Stoltenberg dalam buku Fakta 2007 secara ringkasan menjelaskan bahwa sistem adalah komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain, suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya, bersama-sama dalam mencapai tujuan, memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya, terdapat proses yang mengubah input menjadi output, menunjukkan adanya entropi, memiliki aturan, memiliki subsistem yang lebih kecil, memiliki diferensiasi antar subsistem, memiliki tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. Nah, ini bisa dibilang karakteristik ya dari sebuah sistem itu sendiri. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, karakteristik sistem ini menurut Sutabri ya. Itu yang pertama adalah adanya komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang berinteraksi, yang bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Lalu ada batasan sistem atau boundary. Ini adalah ruang lingkup sistem yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan yang ada di luar sistem. Jadi di dalam sistem itu ada batasnya. Segala sesuatu yang di luar sistem itu nantinya dibatasi. Lalu ada lingkungan luar sistem atau environment. Ini adalah suatu bentuk apapun itu yang di luar
di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut juga dengan lingkungan luar sistem. Lalu ada penghubung sistem atau interface. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu interface. Biasanya kalau ketika kalian membuka sebuah sistem informasi siakat misalnya atau e-learning, tampilan awal itu bisa dibilang sebagai interface. Interface juga ada yang mengartikan yang menghubungkan antara manusia dengan mesin. Jadi kita butuh interface untuk menerjemahkan antara bahasa manusia dan bahasa mesin. Penghubung sistem ini yang menghubungkan sistem dengan subsistem. Kan di dalam sistem itu ada subsistem ya. Misalkan di dalam sistem e-learning itu secara keseluruhan, nah itu di sana ada subsistem yang nantinya di sana akan mengatur subsistem dosen, ada subsistem mahasiswa, subsistem mata kuliah. Nah itu adalah subsistem, dan sistem itu interface mempunyai sistem besar itu contohnya e-learning, dan subsistemnya itu misalnya apa yang harus dikelola dosen, apa yang harus dikelola mahasiswa, ada mata kuliah juga. Nah, itu adalah subsistem. Sistem-sistem kecil. Lalu ada juga keluaran sistem atau output. Ini adalah hasil dari energi yang diolah atau diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Lalu ada juga pengolah sistem. Itu ada suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, tadi terlewat ya, ada masukan sistem atau input, itu adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan sinyal. Itu nantinya diharapkan dengan masukan lalu akan diolah, lalu akan menjadi keluaran. Tujuan dari sistem itu ada yang mengatakan adalah seperti yang dibilang di karakteristiknya tadi, mengolah data masukan menjadi data keluaran untuk menghasilkan informasi ya tentunya nanti apabila itu adalah sebuah sistem informasi. Lalu ada sasaran sistem. Nah, sasaran sistem ini bisa dibilang adalah tujuan yang mana sistem ini dibangun itu bertujuan untuk apa. Nah, ini adalah gambar dari karakteristik sistem tadi. Di sini ada sistem besar, sistem utama, yaitu ada input lalu diproses lalu menghasilkan output. Nah, di dalam sistem besar ini ada subsistem yang mana subsistem ini saling berhubungan dengan interface. Lalu ada boundary ini adalah batasan. Environment ini adalah lingkungan luar yang berada di luar sistem. Kriteria sistem yang baik itu dilihat dari kegunaan. Harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk proses pengambilan keputusan misalnya. Lalu harus bersifat ekonomis. Sistem harus dapat menyumbang suatu nilai tambah sekurang-kurangnya sebesar biayanya ya. Jadi semakin besar kegunaan atau nilai sistem itu, maka semakin ekonomis. Tentunya tidak bisa dinilai dengan uang ya ini ya, tapi penilaiannya dengan kegunaan. Lalu ada keandalan, dinilai dari keluaran dari sistem harus
mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Lalu dilihat dari kapasitas, sistem harus cukup sederhana sehingga struktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedur mudah diikuti. Lalu ada fleksibilitas, tentunya sistem ini harus cukup fleksibel ya untuk menampung perubahan-perubahan, karena kan semakin berkembangnya zaman akan semakin fleksibel atau semakin banyak kebutuhan. Nah, sistem itu harus fleksibel, bisa menyesuaikan. Ini adalah klasifikasi sistem menurut Sutabri. Yang pertama ada sistem abstrak, adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem agama, nah itu kan abstrak ya. Lalu ada sistem fisik, itu adalah sistem yang ada secara fisik, contoh perusahaan, komputer lah, itu ada secara fisik. Lalu ada sistem alamiah, itu adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem tata surya atau sistem pencernaan, nah itu ada secara alami. Lalu ada sistem buatan manusia, itu adalah sistem yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin yang disebut dengan human machine system. Contohnya sistem produksi di pabrik ya misalnya ya. Lalu ada sistem deterministik, itu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi, misalnya pengolahan data pada komputer. Lalu ada sistem probabilistik, itu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya sistem persediaan barang, atau ketika kita acara 5 tahunan pemilihan presiden, nah itu kan tidak bisa diketahui atau diprediksi masa depannya siapa yang akan menang. Lalu ada sistem tertutup, closed system. Ini adalah sistem yang tidak terhubung dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya, misalnya reaksi kimia dalam sebuah tabung. Lalu ada sistem terbuka, itu adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem tertutup itu tidak terpengaruh, itu bedanya. Lalu ada jenis-jenis sistem, itu ada level organisasi, itu terdiri dari transaksi processing system. Nah, ini misalnya sistem informasi penjualan, nah itu kan di sana ada transaksi itu masuk dalam level organisasi. Lalu ada di level knowledge atau pengetahuan, nah ini misalnya sistem informasi sekolah atau sistem e-learning itu. Lalu ada level sistem ahli, terdiri dari sistem informasi manajemen dan decision support system. Nah ini biasanya kalau teman-teman tahu itu ada sistem informasi pendukung keputusan. Nah itu untuk membantu biasanya para manajer untuk mengambil keputusan, misalnya ingin menaikkan gaji karyawan yang berprestasi. Nah itu butuh sistem informasi dengan kategori-kategori atau kriteria-kriteria tertentu, misalnya dari sisi kepandaian, dari sisi kerajinan, dari sisi pekerjaan. Itu adalah kriteria yang diperlukan untuk siapa sih yang patut atau cocok untuk dinobatkan atau dinaikkan gajinya atau menjadi karyawan teladan misalnya. Lalu ada level manajemen strategis, terdiri dari executive support system, group decision support system, dan lebih umum dijelaskan computer support collaborative work system. Nah ini tentunya level yang lebih tinggi ya, perusahaan yang lebih tinggi lagi. Ini adalah siklus hidup pengembangan sistem menurut Jimmy 2008.
Siklus hidup sistem adalah tahap pendekatan dalam membangun suatu sistem yang membagi pengembangan sistem ke dalam taraf atau tingkat yang ada. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah, lalu peluang dan tujuan. Kita identifikasi dulu masalah apa yang terjadi dan apa tujuannya, lalu menentukan syarat-syarat, lalu menganalisa kebutuhan sistem, kebutuhan apa yang nantinya diperlukan untuk membangun sebuah sistem atau mengevaluasi sebuah sistem, lalu merancang sistem yang direkomendasikan. Ini merancang sistem yang diinginkan klien lah, misal kita adalah seorang developer atau seorang pengembang programmer ya. Nah itu kita harus merancang sistem yang sesuai dengan apa yang klien inginkan. Lalu ada mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Ini penting ya untuk dokumentasi. Lalu menguji dan mempertahankan sistem, lalu mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem. Jadi ini terus berputar ya. Setelah diimplementasi dan dievaluasi, jika nanti ada masalah atau ada error, nanti kita akan identifikasi lagi, lalu berputar lagi. Tahap-tahap dalam analisa sistem. Yang pertama itu menentukan secara tepat mengenai sasaran sistem, lalu mempelajari bentuk organisasi, lalu menganalisa laporan yang saat ini sudah dihasilkan, melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan sistem dan prosedur yang saat ini dijalankan, mengidentifikasi data atau masukan, melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem yang sedang berjalan. Nah, ini tahap-tahap secara umum ya, tentunya belum secara terperinci. Sasaran perancangan sistem yaitu menentukan secara tepat banyaknya informasi, melakukan upaya standarisasi, pengembangan sistem pengendalian, mengurangi fungsi-fungsi yang terduplikasi. Nah ini kita harus pertama menentukan secara tepat banyaknya informasi ya. Informasi itu tidak harus selalu kita masukkan semua. Jadi kita harus saring informasi yang dibutuhkan dalam sistem tersebut. Misalkan sistem informasi mata kuliah lah. Di sana apa yang kita butuhkan tentunya kan tidak semuanya kita masukkan. Atau sistem informasi misalnya di pembelajaran ya, misalnya yang dibutuhkan adalah di ruang berapa, mata kuliahnya apa, itu perlu. Tapi yang lain misalnya alamat dosen itu kan tidak perlu. Jadi kita harus dipilih. Melakukan upaya standarisasi, ini tentunya lebih ke kemudahan dalam sistem tersebut untuk digunakan oleh klien. Lalu ada pengembangan sistem pengendalian, lalu ada mengurangi fungsi-fungsi yang terduplikasi. Jika ada fungsi-fungsi yang sama sebaiknya dihilangkan agar tidak terlalu besar ya, terutama di kapasitas penyimpanan. Itu adalah gambaran umum secara sistem, dan kita lanjut ke sistem informasi. Ini lebih spesifik lagi ke sistem informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita ke informasi, itu yang pertama ada data. Data adalah kumpulan huruf atau angka atau fakta-fakta yang mentah yang belum diolah menjadi informasi sehingga tidak memiliki arti. Nah, bisa dibilang data itu nanti diinputkan lalu diproses lalu akan menghasilkan informasi. Kalau data itu belum mempunyai arti apa-apa ya, belum masih mentah, belum menghasilkan apapun. Nah, bagaimana kita membangun sistem agar itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk manusia atau berupa informasi. Menurut J.L. Witten, sistem informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung organisasi atau mendukung perorangan ya. Menurut O'Brien, sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh user atau manusia, hardware, software, jaringan komputer dan jaringan komunikasi data, dan juga database yang nantinya itu adalah untuk mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang suatu organisasi. Jadi pada dasarnya sistem informasi memang harus memiliki elemen-elemen tersebut agar dapat berguna dan juga bekerja dengan optimal. Jadi menurut O'Brien, sistem informasi itu harus mengandung elemen user, hardware, software, jaringan komputer, komunikasi data, dan juga database. Nah, ini penjelasan dari elemen-elemen tersebut. Yang pertama ada user ya, atau sumber daya manusia, yaitu pemakai akhir, merupakan orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan. Lalu ada software seperti program sistem operasi yang mengendalikan serta mendukung operasi sistem komputer. Lalu ada hardware, perangkat keras yang membantu seperti CPU, mouse, keyboard. Nah, itu kalau software itu banyak ya. Software itu ada misal Microsoft Word, nah itu termasuk dalam software. Lalu ada jaringan, sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, ini jaringan. Lalu ada komunikasi data, bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan pemindahan data dan informasi dari satu ke yang lainnya. Jadi antara komunikasi dari komputer satu ke komputer lain itu saling bertukar data, yaitu namanya komunikasi data atau bertukar informasi, tentunya melalui jaringan. Lalu ada basis data. Nah, ini untuk penyimpanan data atau penyimpanan informasi. Lalu ada prosedur. Prosedur ini bagian yang berisikan dokumentasi atau proses yang terjadi dalam sistem. Misalkan buku panduan menggunakan sistem, karena ketika ada klien terus kita tidak mengajari atau kita tidak buatkan buku panduan, nanti tapi itu kan tidak efektif ya. Lalu kita masuk ke kualitas informasi. Informasi itu harus akurat, relevan, dan tepat pada waktunya. Pengertiannya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah siklus informasi yang sama seperti siklus sistem, terus berputar ya, sampai menghasilkan informasi yang benar-benar diperlukan. Komponen sistem informasi ada blok masukan, input, ada blok model, ini seperti proses ya. Lalu ada blok keluaran, ini outputnya. Lalu ada blok teknologi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Lalu ada blok basis data, lalu ada blok kendali. Ini penjelasannya tidak jauh beda dengan yang tadi. Ini teman bisa baca sendiri. Itu gambaran sedikit mengenai analisis sistem dan sistem informasi. Lalu bagaimanakah penerapannya atau contoh kasusnya, kita lihat. Karena nanti teman-teman di tugasnya adalah membuat suatu project. Jadi teman-teman membuat seolah-olah merancang sebuah sistem, terutama sistem informasi. Tentu tidak membangun bentuk nyatanya ya, tapi hanya membangun secara dokumentasi. Nanti bisa menggunakan mockup atau tiruan, sistem tiruan. Kita lanjut ke PPT berikutnya, masih mengenai analisis sistem. Ini adalah definisi analisis sistem yang tadi di awal sudah dijelaskan. Lalu ada tahapan.
Analisis sistem ini merupakan tahap yang paling kritis dan sangat penting ya, karena kesalahan di tahapan ini akan menyebabkan kesalahan di tahap-tahap selanjutnya. Hasil dari analisis sistem ini adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya serta rancangan sistem baru yang akan dibuat atau dikembangkan. Tujuan dari analisis sistem tadi yaitu memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, membantu para pengambil keputusan mengevaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Nah, ini adalah beberapa dari tujuan analisis sistem. Yang perlu diperhatikan oleh sistem analisis yaitu mempelajari sistem analis ya, yaitu mempelajari permasalahan yang ada secara terinci, lalu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah, lalu membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara komputerisasi. Jika dirasa tidak butuh secara komputerisasi ya nggak apa-apa. Semisal kita akuntan ya, nah, dia masih dirasa efektif masih menggunakan manual atau dengan mencatat ya nggak apa-apa, tapi belum butuh atau belum perlu untuk menggunakan cara komputerisasi. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab masalah. Jadi masalah apa sih yang muncul sehingga kita perlu membangun sistem, atau mengidentifikasi masalah yang dialami oleh si klien sehingga nantinya ke depan kita bisa menganalisis apa sih yang dibutuhkan si klien. Jadi kita harus tentukan dulu masalahnya. Oh ya, langkah-langkah analisis ini jika teman-teman bisa memahami atau bisa melaksanakan, nanti ketika skripsi itu insya Allah bakal mudah, karena skripsi teman-teman tidak jauh dari ini. Gambaran umumnya seperti ini. Lalu analisis sistem itu mengidentifikasi solusi dari masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah dari klien atau dari sebuah permasalahan, lalu kita menganalisis atau mengidentifikasi solusinya. Gimana sih solusinya? Misal kita kesulitan dalam mempromosikan di berdagang di era pandemi. Nah, gimana solusinya? Nah, kita bisa memberikan solusi misalkan berjualan online. Nah, itu salah satu contoh analisis mengidentifikasi masalah dan analisis sistem. Lalu analisis kebutuhan, mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan pada sistem baru. Nah, itu kita mengidentifikasi data apa saja yang diperlukan dan proses apa saja yang dibutuhkan. Misalkan kita berdagang batik, nah tentunya kita harus mengidentifikasi data apa yang diperlukan. Tentunya ada data batik ya, atau data-data lokasi, atau data-data cara pemesanan. Nah, itu kita harus identifikasi. Lalu proses apa yang dibutuhkan? Nah, prosesnya gimana ya? Prosesnya memesan secara online, misalnya bisa melalui WA atau bisa melalui sistem tersebut yang nantinya akan diverifikasi ketika sudah melakukan pembayaran. Nah, jadi proses-proses apa yang diperlukan? Misalnya teman-teman mendaftar kuliah di ITBHS secara online. Nah, prosesnya itu seperti apa? Ketika teman-teman mendaftar itu prosesnya seperti apa? Yang dibutuhkan itu apa aja? Lalu menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang terpenting adalah kebutuhan fungsional ya. Kalau non fungsional itu bisa nanti. Kita masuk ke kebutuhan fungsional dulu. Menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem baru.
Kebutuhan fungsional mencakup fungsi deskripsi kebutuhan, laporan baik hard copy maupun soft copy, updating dan query online, penyimpanan data, pencarian kembali, dan transfer data. Nah, ini kebutuhan secara fungsional. Misalnya fasilitas apa yang dibutuhkan di dalam sebuah sistem, misalkan fasilitas pencarian atau fasilitas pemesanan atau fasilitas kontak person ketika kita mengklik tombol tertentu, itu kita bisa langsung terhubung ke WhatsApp pemilik sistem atau WhatsApp penjual misalnya. Ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional mencakup waktu respon, rata-rata waktu untuk kegagalan, kebutuhan keamanan, akses untuk pengguna yang tidak punya hak. Nah, ini nanti ya ketika sistem sudah jadi, kita biasanya developer itu menjadikannya di akhir. Jadi sistem itu dibuat dulu, terlebih dahulu, baru nanti kebutuhan non fungsional ini ditinjau kembali. Contoh kasus, ini ada sistem informasi rawat jalan poliklinik, misalkan ABC atau poliklinik mana ya. Lalu identifikasi dulu masalahnya. Permasalahan yang terjadi di poliklinik ABC adalah sebagai berikut. 1. Data-data yang disimpan di poliklinik masih bersifat manual, padahal kebutuhan akan data-data pasien rawat jalan, rekam medis pasien serta dokter yang menangani tiap pasien meningkat. Nah, tentu jika manual kita akan menghabiskan kertas ya, terutama sulit untuk mencari. Ketika kertas itu numpuk, nah kita harus mencarinya kan susah. Berbeda jika sudah dibuatkan secara komputerisasi, secara sistem informasi, maka kita akan mudah dalam mencarinya. 2. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan karena kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan belum bisa terpenuhi. Nah, ini seperti contoh tadi, ketika kita mencari file tertentu, jika masih menggunakan manual tentunya akan menumpuk. Nah, kita akan kesulitan ya. Ada tumpukan kertas banyak, nah kita akan kesulitan. Beda dengan apabila sudah dibuatkan sistem informasi, maka kita tinggal mencari dengan clue tertentu, misalkan kodenya, kode rekam medisnya, kita klik di tombol pencarian, maka nanti data tersebut akan ada. Penyediaan data yang banyak menyebabkan overload data dan informasi kurang. Nah, ini tentang penyimpanan tadi ya. Nah, ini identifikasi masalah. Nah, ketika teman-teman nanti skripsi, teman-teman juga akan seperti ini. Jadi ketika teman-teman membuat skripsi itu, teman-teman mencari masalah, lalu teman-teman juga yang menyelesaikan masalah. Misalkan ada di kelurahan teman-teman itu ada masalah apa? Misalkan masalah keuangan ya. Masalah keuangannya masih secara manual atau seperti apa. Nah, teman-teman mencarikan solusi bagaimana untuk menangani hal tersebut. Lalu ada analisis sistem. Penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan risiko yang cukup besar seperti kebakaran. Nah, ini masih sama seperti ini tadi ya, identifikasi masalah ya. Kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan menjadi alasan utama untuk penyedia informasi yang akurat. Ini alasan-alasannya. Dan juga data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan juga kurang karena data tidak tersusun rapi dan susahnya pencarian data yang mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut. Dari berbagai alasan yang telah diungkapkan di atas, maka pengembangan sistem informasi rawat jalan poliklinik ABC ini dibuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ya, ini adalah solusinya. Solusinya yaitu dengan mengembangkan sistem informasi rawat jalan poliklinik ABC. Mengembangkan atau membuat. Kalau sebelumnya masih secara manual ya berarti kita mengembangkan. Lalu masuk ke analisis kebutuhan. Kalau yang tadi adalah analisis sistem, ini adalah analisis kebutuhan. Data apa yang dibutuhkan? Nah, data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah misalkan data pasien
lalu ada data dokter, lalu ada data obat. Nah, data pasien ini terdiri dari apa? Ada nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan sebagainya. Ini nanti berkaitan dengan teman-teman waktu mempelajari basis data. Lalu ada data dokter, itu ada nama dokter, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan sebagainya. Lalu ada data obat, itu nama obat, jenis obat, aturan pakai obat, harga, efek samping, dan seterusnya. Ini data yang dibutuhkan. Lalu ada data admin, lalu ada data pemeriksaan, ada data biaya. Ini biasanya untuk rekam medis ya, sistem informasi ini. Lalu ada kebutuhan fungsional. Apa yang perlu diidentifikasi dari kebutuhan fungsional, yaitu proses login untuk dokter dan petugas. Itu prosesnya seperti apa? Proses pengelolaan data pasien meliputi input, update, dan delete. Proses pengelolaan data dokter meliputi input, update, dan delete. Proses pengelolaan data petugas meliputi input, update, dan delete. Misalkan kita ada pasien baru, nah kita bisa menginputkan, misalkan ada kesalahan, kita bisa mengedit lalu diupdate. Seperti itu. Itu adalah kebutuhan fungsional. Contohnya lagi ada proses pendaftaran pasien, itu gimana caranya. Lalu ada proses searching, nah ini tadi gimana dengan clue apa kita bisa men-searching atau bisa mencari data yang diperlukan. Lalu ada proses pemeriksaan dilakukan oleh user dokter, lalu proses pemberian obat dilakukan oleh petugas untuk diberikan kepada pasien ya. Proses kebutuhan fungsional itu nantinya kan masing-masing pengguna itu mempunyai prosesnya sendiri. Misalkan admin dia menginputkan data pasien atau data dokter baru atau data obat. Misalkan dokter itu melakukan proses pemeriksaan atau proses pemberian obat. Nah, itu kan setiap user itu, setiap stakeholder atau user itu mempunyai prosesnya sendiri-sendiri. Seperti halnya ketika kita perkuliahan, dosen itu di dalam e-learning tugasnya apa, prosesnya apa. Itu ada menambahkan mata kuliah, mengeser materi, mengeser tugas. Nah, di dalam menu-menu dosen ada hal-hal seperti itu. Sedangkan di mahasiswa ada fungsi apa? Ada fungsi download, ada fungsi chatting, nah, seperti itu contohnya. Lalu ada contoh lain tentang sistem informasi perpustakaan. Sebagai contoh dalam mendefinisikan kebutuhan fungsional ini, studi kasusnya adalah sistem informasi perpustakaan. Sistem harus mampu melakukan input pendataan buku. Nah, ini secara fungsional ya. Penggunaan memasukkan tentang data-data buku yang meliputi kode buku, judul buku, dan seterusnya. Penggunaan bisa menghitung data buku secara keseluruhan. Pengguna mampu menampilkan data buku berdasarkan kategori tertentu, dan seterusnya. Lalu pendataan anggota. Pengguna dapat memasukkan data anggota baru yang meliputi nomor anggota, nama, alamat. Nah, ini biasanya dilakukan oleh admin. Pengguna dapat mencetak kartu anggota. Pengguna dapat menampilkan data anggota berdasarkan kategori tertentu. Sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Nah, ini sistem dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem dapat melakukan jumlah buku yang dipinjam. Sistem dapat menampilkan tanggal kembali secara otomatis, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu teman-teman identifikasi. Lalu ada transaksi kepengembalian. Ini kebutuhan non fungsional, operasional menggunakan SO sistem operasi Windows, spesifikasi komputer minimal Pentium 2, kebutuhan RAM 256, kebutuhan hard disk 10 GB, printer. Ini kebutuhan non fungsional yang di luar sistem. Keamanannya, sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password, dilengkapi dengan CCTV di ruang baca dan ruang penyimpanan. Ini juga kebutuhan non fungsional.
informasi digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru, digunakan untuk menampilkan informasi bila user salah memasukkan password. Ini masih masuk dalam sistem ya, fungsional sebenarnya. Waktu peminjaman buku dibatasi 3 menit, waktu pengembalian buku dibatasi 2 menit. Nah, ini masuk di luar. Nah, ini beberapa contoh sistem informasi yang lain. Ada sistem informasi sekolah, ada sistem informasi gaji pegawai, ada juga e-commerce atau sistem informasi penjualan, itu juga masuk dalam sistem informasi. Bagaimana jika sistem sudah terimplementasi? Kalau tadi kan teman-teman membangun ya sebuah sistem yang tentunya belum komputerisasi. Lalu bagaimana jika sistem itu sudah terimplementasi secara komputerisasi? Nah, nanti tahapan-tahapannya sebagai berikut. Ini hanya secara umum ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah tahapan untuk menganalisis sistem, di mana sistem sudah terimplementasi atau sudah ada secara komputer atau canggih lah, sudah ada sistem informasi lah. Definisi masalahnya, bagian sistem yang mana yang tidak memuaskan. Apakah input telah mengalami perubahan bentuk, harga, atau ketersediaan? Apakah output kurang memuaskan? Apa tujuan usaha analisis sistem? Nah, ini bagian yang perlu diidentifikasi atau istilahnya perbaikan lah. Memperbaiki sistem yang sudah ada. Lalu pahami sistem tersebut dan buat definisinya. Misalkan apa yang menjadi variabel-variabel pada komponen sistem, bagaimana tiap variabel tersebut saling berhubungan dengan dan juga dengan lingkungan, apa yang menjadi batasan sistem, yaitu di mana sistem akan berakhir serta apa rumusan pengembangannya. Alternatif apa saja yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan modifikasi sistem tersebut. Kita melakukan modifikasi terhadap sistem yang sudah ada. Apa yang perlu kita modifikasi untuk mencapai tujuan tertentu atau yang diinginkan oleh klien, dan seterusnya, bisa dilihat sendiri. Ya, mungkin itu untuk penjelasan mengenai analisis sistem. Di sini akan ada tugas ya. Ini ada modul, jadi setiap pertemuan itu saya bagikan modul yang telah kita susun. Saya, Pak Robin, dan Wisna. Ini adalah daftar isinya. Jadi ini ada 8 pertemuan. Jadi tiap bab ini 2 pertemuan. Ini nanti bisa dibaca. Ini hanya pengertian definisi sistem informasi menurut para ahli dan klasifikasi sistem. Ada banyak ya klasifikasi sistem informasi itu. Misalnya sistem pemrosesan transaksi seperti e-learning ya, misalnya sistem informasi manajemen. Lalu ada sistem pendukung keputusan SPK, ini biasanya untuk kalangan manajer yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu ada sistem informasi eksekutif, ada banyak ya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, ini ada tugasnya adalah bentuk kelompok dengan anggota sebanyak 4 orang. Lalu tentukan topik sistem informasi yang ingin Anda buat sistemnya. Nah, teman-teman hanya disuruh untuk menentukan topiknya atau menyusun sistem informasi apa. Cari permasalahannya, cari identifikasi masalahnya, baru pilih topiknya. Jadi kalian harus mencari masalah dulu, baru bisa menentukan topik. Jangan mencari topik dulu nanti baru mencari masalah ya. Ini temukan dulu masalahnya, baru mencari topik. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Kelompoknya ditulis ketuanya, lalu serahkan ke ketua ketua kelas ya. Nanti ketua kelompok menyerahkan ke ketua kelas
di file RAR. Nah, nanti datanya dikirim ke saya. Itu kalian mengerjakan berupa identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, baik secara fungsional maupun non fungsional. Masalah apa yang melatar belakangi, lalu apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem, lalu apa lagi ya? Mungkin itu dulu. Nanti jika kurang paham mengenai tugas bisa japri saya, atau ada materi pertemuan kali ini yang kurang jelas bisa japri saya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.